itu para orang-orang menganggapnya saya besar karena kampus gitu. Tapi ternyata itu tuh salah. Kalau bagi saya, yang benar itu adalah bagaimana kita membesarkan suatu nama kampus. Gimana sih kita bisa mengharumkan nama kampus di luar sehingga orang-orang itu tertarik nih mau masuk kampus kita gitu. Reza Pratama, halo. Halo. Wow, akhirnya ya sempat diundur 1 minggu ya. Harusnya ini kan kita syuting podcast ini harusnya di Sabtu kemarin ya. Iya, Sabtu kemarin ya. Iya, tapi harusnya ada kendala juga. Akhirnya kita bisa syuting Sabtu ini. Sorry nih sama anak-anak Balkomtek sebelumnya. Oh, Udah santuy, mundur 1 minggu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita punya banyak bintang tamu. Sombong nih ya. Sombong aja. Gak apa-apa lah ya gitu kan ya. Reza pertama kan temen SMA gua gitu ya. Waktu itu aku kenal kamu tuh ya dari Bujang Gadis juga. OSIS juga kan kalau nggak salah ya? Oh, kalau OSIS enggak, cuma di Bujang Gadis saja di SMA 18 ya. Iya ya, 1918 maksudnya nggak OSIS berarti waktu itu ya? Enggak. Jadi saya tuh cuma di Bujang Gadis saja. Itu pun dari kelas 11 ya. Dari kelas dari Iya, kelas dari kelas 11. 11. Oh, jadi yang siapa ya? Gue kira lu loh ya wakil OSIS waktu itu, wakil ketua OSIS. Sumpah. Waktu itu kayak apa ya? Aku ingatnya tuh kayak aku kenal kamu gitu kan. Aku kenal kamu dari Bujang Gadis juga gitu kan. Terus kayak segala aktivitas OSIS tuh kayak ada kamu terus gitu loh. Jadi aku pikir mungkin dia wakil OSIS waktu itu, gue lupa gitu kan. Jadi enggak, sebenarnya aku enggak wakil OSIS, jadi cuman di Bujang Gadis Dal saja. Uh-uh. Jadi mungkin mirip ya. Mereka mirip juga sih. Soalnya kan emang kamu tuh kan ya guru Dalas mana yang nggak kenal kamu gitu. Widih, jangan kayak gitu dong. Serius loh. Serius. Guru Dalas mana yang nggak kenal kamu gitu kan. Selain kamu kan emang waktu itu kan emang apa kelas PMPA kan IPA kan ya. Kelas IPA 5 ya kan, kelas PMPA juga. Terus kamu tuh juga aktif gitu, jadi kayak guru-guru tuh, oh udah kamu tahu kan Reza anak IPA 5 tuh kesana aja gitu misalnya gitu kan biasanya kasih tahu kan. Ya, senang sih kalau kata Farel ya semua guru bisa kenal gitu. Tapi dalam artian ya kita juga harus nunjukin prestasi kita di sekolah itu. Tapi nilai kamu nggak anjlok kan walaupun sibuk. Waduh, itu sedikit atau juga alhamdulillah ya belum pernah ngalami nilai-nilai anjlok gitu selama masa-masa sekolah. Oh, oke. Aman lah ya. Aman sih. Oke, waktu lulus SMA nih kan karena kalau aku kan ngeplannya kan kuliah di sini gitu. Kalau kamu kemana itu? Jadi gini, begitu saya selesai SMA ya, itu sempat dapat jalur SNMPTN di salah satu institut teknologi negeri yang ada di Lampung ya. Oh iya. Ya, jadi sempat Utera. ITERA. ITERA Benar. ya? Iya, ITERA, ITERA benar. benar. Jadi sempat dapat SNMPTN di ITERA, tepatnya itu di jurusan atau juga di program studi di teknik industrinya di sana, dan juga sempat ikuti PPLK di sana ataupun juga ospek dari mahasiswa baru. Sempat berapa bulan bertahan di sana dan akhirnya kembali lagi di Palembang. Kenapa balik lagi? Tapi kan kalau dipikir-pikir emang ITERA waktu itu masih baru kan ya, masih baru banget dibangun gitu. Akreditasi apa waktu itu ITERA? Sebenarnya kenapa saya pribadi untuk milih ITERA ya, karena walaupun ITERA tuh masih institut teknologi baru, tapi saya yakin sebuah kampus itu tidak akan besar tanpa keberhasilan dari sebuah mahasiswanya. Iya, Gitu. betul iya. Jadi kalau banyak nih ya orang kalau sekarang itu para orang-orang menganggapnya saya besar karena kampus gitu. Tapi ternyata itu tuh salah. Kalau bagi saya pribadi, yang benar itu adalah bagaimana kita membesarkan suatu nama kampus. Jadi gimana sih kita bisa mengharumkan nama kampus di luar sehingga orang-orang itu tertarik nih mau masuk kampus kita gitu. Jadi makanya saya kemarin tertarik untuk pilih ITERA gitu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang kan kita bicara fakta banyak juga perusahaan-perusahaan kantor-kantor itu yang ngelihatnya dari akreditasi kampus juga gitu kan. Jadi kan kalau misalnya kita lihat ini kampus baru gitu kan namanya emang terkenal tapi akreditasinya C gitu misalnya kan, itu kan jadi pertimbangan orang-orang juga di dunia kerja kalau menerima karyawan baru gitu. Ya kalau masalah gitu sih saya juga kurang tahu ya kalau penerimaan perusahaan-perusahaan mungkin yang nganggapnya status akreditasi dari
suatu perguruan ya. Karena bagi saya yang penting adalah ketika kita mengikuti sesuatu itu benar-benar kita harus jalaninya dengan sepenuh hati sih. Karena yakin aja segalanya apa yang ditakdirkan untuk kita itu tidak bakal pernah tertukar dengan orang lain. Iya betul banget sih. Dan ada juga emang gue jadi inget pepatah yang dimanapun kalian belajar tuh kayak sama aja intinya gitu kan. Benar. Yang penting kalian dapat ilmunya gitu. Ya benar, dimanapun tempat maupun kita belajar, ya yang terpenting adalah sebuah ilmunya ya. Atau juga ilmunya bisa dapat dari tempat tersebut. Karena percuma kalau misalnya kuliah mahal-mahal, tapi ternyata kita malah nyanyain kesempatan tersebut. Padahal banyak orang-orang yang di luar sana pengen ada di posisi kita gitu. Iya betul. Kamu kan kalau aku lihat di Instagram kan aku setelah lulus SMA aku mantau kamu dari Instagram doang. Ide stalker gitu ya. Enggak stalker juga Enggak kan ya? gitu juga. Siapa tahu nih ketahuan dari stalker gua. Stalker ya. Tapi enggak stalker ya. Kan namanya kamu kan sering bikin snap, sering post foto juga di Instagram gitu kan. Kalau kamu pas yang gue tahu nih waktu lulus SMA anak-anak pada kuliah sudah mulai kuliah, kamu kalau aku lihat di snapnya tuh kamu malah kayak kerjanya di Bank BNI gitu. Aku pikir kamu mungkin kerja dulu baru kuliah gitu kan, nggak expect sama sekali kalau kamu udah kuliah 2 bulan gitu. Jadi gini ceritanya, begitu saya masuk kuliah, di situ juga ikut tuh yang namanya waktu itu seleksi di Bina BNI ya, untuk program rekrutmen tenaga frontliner ya di sana ya. Jadi coba-coba ikut nih di BNI kan, dan ya tes demi tes jalanin aja gitu. Dan alhamdulillah untuk sekarang jadi teller di Bank Negara Indonesia. Iya, Bank Negara Indonesia, berarti BNI. Itu kantornya di mana kalau di Palembang? Kalau kantor saya sih di depan Palembang Inamall ya, itu di BNI KK Letkol Iskandar gitu. Oh, depan PIM. Iya, di depan PIM, benar. Iya. Jadi kalau mau ke PIM, mampir dulu dong ya. Iya. Berarti kamu tellernya berarti kamu yang nyambut orang-orang kalau misalnya mau Lebih transaksi ke gitu. transaksi sih, ya benar, lebih ke transaksi. Kalau mau bikin rekening beda lagi tuh. Oh iya, Kalau mau pinjam duit beda lagi juga. Oh, berarti nggak di teller semua. Enggak di teller. Nanti saya kasih kontaknya, tapi abis ini ya. Iya. Oke. Bagus juga sih. Iya. Tapi bisa nggak sih kayak kasih bocoran, kan kamu kan lulusnya kan melalui ujian lah ya, melalui beberapa ujian untuk masuk ke BNI itu kan, dari program gitu ya. Ada tips nggak mungkin yang nonton sekarang mungkin juga mau kepikiran mau masuk ke tenaga kerjaan ke BNI gitu, tapi mungkin kan ada beberapa syarat gitu kan, kasih tips gitu. Baik, kalau untuk program Bina BNI sendiri, khususnya di wilayah Palembang, kalau yang kemarin waktu saya ikutin seleksi tersebut, itu persyaratannya itu minimal untuk tamat SMA ya terlebih dahulu, dan nilai rapotnya 7,5. Dan untuk persyaratannya lebih lanjut, mungkin bagi yang melihat video podcast di sini, itu bisa kunjungi di Instagramnya di @BNIKC Palembang, ataupun juga di BNI_wilayah 03 Palembang. Oke. Di situ ada semua informasi untuk pembukaan lowongan kerja ataupun juga rekrutmen lainnya gitu di situ. Tapi ada bocoran dikit nggak, misalnya kayak kita harus misalnya nih kalian harus terampil kayak ini kayak gini gitu. Kalau rekrutmen kemarin di BNI ya, itu yang terpenting adalah kita kalau mau kerja itu satu harus tanamkan prinsipnya jujur dimanapun segala berada ya. Iya, betul. Karena banyak orang yang pinter, tapi banyak orang yang atau juga dikit orang yang benar-benar bekerja dengan jujur ya. Jadi dimanapun tempat kejujuran adalah nomor satu. Karena tanpa kejujuran kita pasti bakal tergoda dengan yang lainnya. Iya sih. Apalagi kalau di bank. Apalagi kalau di bank. Iya, kita harus jujur yang pertama. Dan juga harus jalanin itu dengan sepenuh hati gitu. Iya, karena mengingat bank itu kan berarti kita ingatnya duit gitu ya. Yang Iya. dimana duit ini kan masalah yang sangat krusial banget gitu kan. Iya, sangat sensitif sekali kalau Sensitif masalah uang. banget ya kan. Benar-benar. Terus di BNI berapa lama udah? Kalau di BNI 2019 saya masuk, sekarang 2021, berarti hampir jalan 2 tahun. Hampir jalan 2 Iya, tahun. jalan 2 tahun. Tapi belakangan ini aku lihat jadi kayak kerja di PAL TV juga. Jadi apa di PAL TV?
Oh, jadi gini ceritanya. Kemarin 2021 itu Pal TV ngebuka audisi presenter 2021 dan ikutlah saya di sana untuk audisi presenter dan sekarang alhamdulillah dapat kesempatan untuk belajar gimana jadi presenter yang bagus di Pal TV dan lulus juga dari top 20 untuk audisi presenter Pal TV 2021. Kamu lulus top 20 di Iya, alhamdulillah. presenter Pal TV. Iya. Tapi kamu yang misalnya kayak di studio gitu kan, yang kayak di studio yang green screen atau yang ke lapangan-lapangan, kan ada dua tuh. Ya, kalau sekarang ya presenter kami ditugaskan terlebih dahulu untuk belajar dulu ke lapangan. Karena untuk menjadi sebuah presenter yang benar-benar baik, kita harus pahami dulu situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Jadi saya sangat senang sekali untuk sekarang itu masih dikasih kesempatan untuk belajar di lapangan terlebih dahulu. Berarti untuk kalau mendapatkan informasi gitu. iya, berarti kalau secara tingkatan itu tingkatan yang di dalam studio gitu, reporter atau presenter yang dalam studio itu lebih tinggi dong. Apa ya maksudnya, kayak berarti dia punya experience yang lebih gitu. Kalau menurut saya pribadi sih enggak ya, karena semua Enggak presenter juga. karena kalau semua presenter itu pasti harus bisa semua ya tentunya Iya dalam sih. membawakan suatu program gitu. Ya karena kan emang kalau presenter kan nonton berita gitu, kalau yang nggak menarik gitu kan ya nggak mungkin orang nonton gitu kan ya. Tapi maksud gua berarti kalian cara orang-orang TV-nya itu melatihnya itu dengan cara ke lapangan gitu. Iya, kalau sekarang kami diberi kesempatan terlebih dahulu untuk belajar dulu untuk situasi di lapangan ya sementara ya. Karena ya untuk mencapai atau juga untuk menjadi sebuah presenter yang bagus, tentunya harus banyak ilmu dong yang harus kita pelajari tentunya di segala kondisi maupun juga di segala medan gitu. Iya, iya betul. Itu kalau misalnya kan ke lapangan itu memang benar-benar disuruh terjun langsung praktik maksudnya jadi presenter, atau kayak kita dikasih lihat dulu nih presenter senior kamu bakal mempresenterkan suatu berita gitu, lalu kalian mantau di belakang gitu, atau gimana sih? Kalau awal kisah saya di karir di presenter ini, itu saya terlebih dahulu melihat senior-senior saya yang ada di Pal TV ya. Itu kayak gimana sih untuk ngelakuin live report di lapangan gitu ya. Baru nanti belajar dan dikasih kesempatan gitu untuk mengabarkan suatu informasi dari lapangan gitu. Belajarnya mandiri atau dibantu senior? Kalau belajar sih ya dibantu senior juga ya. Dibantu senior juga juga berarti yang baik-baik tentunya senior. Dan juga kita sendiri untuk belajar kreatif dan inovatif untuk Iya sih. menggali sebuah informasi gitu. Kalau presenter kan berarti bisa dibilang juga public speaking gitu ya. Karena kamu dari Bujang Gadis, mungkin aku mikirnya, oh mungkin kamu dapat pelajaran banyak juga dari Bujang Gadis itu, karena public speaking itu kan penting banget di presenter gitu kan, apalagi reporter, karena ya bicara dengan publik gitu kan ya. Tapi kamu sebelum jadi presenter itu dapat pengalaman yang lainnya selain Bujang Gadis di mana? Kalau jadi presenter ya, sebelum jadi Bujang Sebelum Gadis. enggak, maksudnya kan di Bujang Gadis kamu dapat pengalaman gitu public speaking gitu kan. Iya. Tapi sebelum jadi presenter kan berarti kan ini udah tingkatannya beda banget kan presenter Oh, gitu kan. iya, iya, Maksudnya kayak kamu dapat pengalaman selain Bujang Gadis itu di mana? Jadi sebelum ikut di audisi presenter Pal TV 2021 ini, saya juga sempat di salah satu radio. Radio. Iya, Kamu yang ikut pertama radio. tuh di 98,3 Elita FM. Heeh. Dan abis dari 98,3 FM saya mencari tantangan baru di suasana baru di Eljon 95,9 FM Palembang. Itu dengan tema, kan radio kan ada radio berita, ada radio musik, dan radio kayak santai gaul gitu misalnya kan. Itu kamu termasuk radio yang di mana? Kalau di Elita ya itu lebih ke anak muda ya. Emang anak muda. Lebih ke anak muda. Kalau di Eljon itu lebih ke semi formal ya kalau menurut saya pribadi ya. Dan itu merupakan tugas kita sebagai announcer untuk untuk menyesuaikan diri ya dengan semaksimal mungkin, secepat mungkin, karena profesionalitas dalam sebuah pekerjaan itu harus kita hadapi. Oh, berarti kamu dapat pengalaman lebihnya lagi di situ berarti. Iya, gitu benar ya. di radio. Heeh. Tapi kalau sekarang kan kamu kerjanya di Pal TV, kamu sekarang BNI-nya masih di BNI juga. atau ditinggal? BNI juga masih. Masih di BNI Iya, juga. jadi kalau di Val TV itu freelance ya. Oh, freelance. Iya, freelance. Berarti kayak
kalau misalnya lagi ada ini dipanggil gitu. Iya benar. Dipanggil berarti gitu ya. Iya, kalau sekarang sih ada jadwalnya reportase yang untuk sekarang. Oh, sekarang ada jadwalnya. Iya, ada jadwalnya. Tapi seandainya kalau jadwalnya kebentok sama kamu bekerja di BNI, Ya itu bisa-bisa ya kita ya mengatur jadwal atau juga waktunya dengan sedemikian rupa. Karena nggak mau yang namanya ngecewain di PAL TV dan juga di BNI gitu, karena sama-sama mengasih kesempatan untuk kita semaksimal mungkin. Kita harus bisa memposisikan kita supaya kita tuh untuk tanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan gitu. ya berarti kan kamu maksud itu kan kayak dalam situasi begitu, berarti kamu harus meninggalkan salah satu gitu kan ya. Ya kalau dikatakan meninggalkan, alhamdulillah sejauh ini masih terjalan semua ya. Masih Dan terjalan itu semua. ya seperti saya katakan tadi, bahwa yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk memanage waktu ya. Iya. Waktu. Berarti kalau seandainya nih, karena kalau belum pernah nih, seandainya terjadi tabrakan jadwal dari jadwal kamu kerja di PAL TV dipanggil sebagai reporter gitu, sama kamu kerja di teller di BNI gitu, ada tabrakan jamnya, gimana kamu jadi? Apakah kamu akan ngelapor ke atasan, Pak saya punya kerjaan tabrakan jamnya gitu? Jangan sampai ya. Jangan sampai Jangan ya. sampai Kita ya. kan kita nggak minta ya jangan sampai Iya. lah ya. Tapi seandainya terjadi kan, kamu kan sudah harus punya plan dong, karena kan kamu udah megang 2 pekerjaan gitu. Kalau di PAL TV ya seperti saya katakan tadi, freelance ya. Jadi paling ya ditanya dulu bisa nggak gini hari ini reportase gitu. Oh, Atau berarti bukan sebelum gitu. pemutusan jadwalnya ada diskusi dulu begitu. Iya, Oh, benar. Oke, berarti bisa dibilang Manage waktu ya. manage waktu ya. Iya. Berarti bisa dibilang nggak mungkin ada tabrakan ya. Jangan pernah. Jangan pernah lah ya. jadi. Oke. Kamu kan kuliah tadi cuma 2 bulan, terus kerja di BNI, kerja juga di PAL TV, jadi radio announcer juga. Mau ngelanjut kuliah nggak? Kalau sekarang ya alhamdulillah masih kuliah juga ya. Jadi kerja sambil juga kuliah gitu. Oh, sekarang kerja sambil kuliah. Oke, Iya. memang banyak kan Kepala Kontak sendiri tuh juga buka program kerja sambil kuliah. Tapi kalau misalnya kerja sambil kuliah tuh yang aku tahu kuliahnya malam, kerjanya dari pagi sampai siang gitu. Kalau saya pribadi sih kuliahnya ya setiap hari Sabtu gitu Rel. Setiap hari Sabtu Iya, aja. setiap hari Sabtu aja kuliahnya. Setiap hari Sabtu aja itu full 1 hari gitu. Kalau untuk sekarang ya berhubung di masa pandemi jadinya online ya. Online. Iya, online Oh. dulu. Jurusan Jurusan administrasi keuangan di D3. administrasi keuangan. Iya, di Bar- salah satu kampus. salah satu kampus di Kota Palembang. Berarti kamu apa namanya? Ngambil kuliah administrasi, berarti ijazah yang bakal kamu dapatkan tentang lebih ke ekonomi dan administrasi gitu ya. Iya, Berarti kamu ngambil pekerjaan setelah kuliah gimana? Atau diteruskan ke mana gitu? lebih administrasi keuangan sih. Kayak ya yang namanya jalan hidup kan kita kan belum tahu ke depannya gimana kan. Ya, tapi setidaknya kan kalian kan punya apa? Kamu kan Ada punya punya planning gitu ya. Planning gitu kan. Kalau planning sampai sekarang sih ya masih fokus dulu ya di BNI ya. Masih fokus di Masih BNI. fokus dulu di BNI karena kalau prinsip saya sih ya, jalanin dulu apa yang ada di depan ini. Karena kalau mikirnya banyak kejadian atau juga banyak yang mau diambil, malah jadinya lepas semua. Ya nggak kepegang. Nggak kepegang gitu. Iya, Jadi iya. makanya fokus dulu satu-satu, jalaninnya dulu, jalanin apa yang ada dulu. Karena pasti kalau kita udah fokus hasilnya pasti bagus gitu. Iya betul ya. Tapi di BNI berarti kamu bisa naik pangkat dong. Amin, Amin, doain aja Oh ya. berarti bisa ya. Berarti bisa naik pangkat ya. Doain aja ke depannya karena belum masih tenaga magang gitu ya. Oh, Belum iya. jadi pegawai tetap di sana, tapi doain aja semoga coming soon nanti. Coming soon. Iya. Nah, berarti kita doain lah ya supaya sukses terus lah ya, naik pangkat gitu kan lumayan. Widih. Gajinya. Yes. Pegawai bank loh. Ya, gitu bisa kan, aja ya. Bisa aja gitu kan. Mau duit berapa nih? Yes. Biasanya bukan duit lagi kan, udah nih gesek gitu kan. Ya, cashless ya. Cashless, gitu ya. cashless lah ya. Kalau bisa pakai cek deh Iya, gitu iya, kan. iya. Kapan dicairin kosong ceknya ya? Iya. Wah, kamu nipu nih ceknya Iya, kosong iya, gitu kan. iya. Aduh. Tapi apalagi ya mau dibahas nih ya. Mumpung kamu di sini. Iya, tenang Pak, ya di-cut kok. Tapi aku bingung nak bahas apa lagi. SMA. Oh, ini Bel lah. Cek ini Bel aku nanya. Oke, sekarang aku bakal nanya lebih ke pribadi nih.
pacaran ada cewek nggak? Ada. Ada cewek? Iya ada. Sekarang? Ada. Sekarang ada? Ada sekarang lagi kuliah di jurusan teknik kimia industri ya di Politeknik Negeri Sriwijaya. Kimia industri. Oh, Iya di Unsri ya? Iya di Politeknik Negeri Sriwijaya. Di Bukit atau di Indralaya? Di Bukit ya. Di Bukit Ya ya? di Oh. 4 ya. D4 kan setara dengan S1 ya sekarang ya? Iya, Setara. Setara dengan S1. Tapi kamu sebelum itu pacarannya dari kapan? Kalau pacaran sih dari setahun yang lalu ya. Itu di tanggal 1 Agustus Setahun yang 2020, lalu, setahun. berarti 2020. 2020 dan paling lama pacaran sama yang sekarang. Sampai sekarang. Iya. Berarti kamu punya mantan berapa? Itu secret ya atau juga Masa rahasia ya. secret sih? Jangan disebut. Kebanyakan emangnya. Jangan disebut gitu. Wah. Berarti menandakan kalau dia banyak mantan, guys. Enggak juga sih. Enggak juga. Cuman ada beberapa ya. Cuman ada beberapa. Tapi yang paling awet sama yang sekarang. Sama yang sekarang. Apa yang buat awet? Ya karena dia Kan kamu kan sibuk kan. Misalnya kayak kamu yang kerja 2 kerjaan, kuliah juga gitu kan. Ibarat kan kayak istirahat aja masih untung-untung dapat gitu kan. Terus kalau misalnya bagi waktu sama dia gitu. kalau prinsip saya pribadi ya itu jangan pernah yang namanya melupakan orang-orang yang support sistem di belakang kita. Wah. Karena sesibuk apapun kita, karena tempat paling nyaman untuk pulang adalah rumah. Wis. Gitu. Gila. Berarti dia nge-support kamu. Iya, support bener. Karena kalau pacaran itu kalau cuman untuk ya sekedar status ataupun juga sekedar ini pacar gue ada nih, itu nggak banget sih ya. Karena bagi saya ketika kita pacaran itu adalah lo punya gue dan gue punya lo gitu. Dan apa kekurangan lo bakal gue lengkapin dan kelebihan lo bakal gue lengkapin juga kekurangannya gitu. Oh, iya. Jadi sama-sama menerima kekurangan gitu. Meskipun belum menuju ke jenjang yang lebih serius. Tapi dari sinilah cikal bakalnya kita tuh lebih ke dalam ya mengenal pasangan kita yang sekarang gitu. Berarti kamu prinsipnya kayak pacaran tuh nggak sekedar status aja gitu. Tapi kamu emang pacaran tuh ada positifnya, tujuannya juga ada dan apa ya terasa jelas juga kalau bagi gua gitu. Ya lebih ke bisa jadi support system sih. Karena udah misal nih ya, lo juga punya pacar nih, capek pulang kuliah gitu. Ya pasti lo mau kasih sayang dong. Iya, lagi Pasti lelah kan? gitu ya. Ya, lagi lelah kan. Betul. Karena ketika misalnya nih dia ngechat aja nih ya, sayang lagi apa gitu, sayang udah makan belum, itu rasanya, waduh senang banget ya. HP itu langsung dipeluk gitu ya. Tapi kan ada beberapa apa ya? Itu kan kalau kita baru pulang buka HP terus ngeliat udah istirahat, Iya. udah makan gitu ya enak gitu ya. Tapi kan ada beberapa cewek gitu kan ada beberapa cewek itu kalau dia pacaran di chat misalnya kita baru pulang gitu kan baru buka chat terus dia malah marah-marah pas kita balas ujian. Kamu dari mana aja kok baru balas segala macam bla bla bla. Ya itu yang namanya sebuah pemilihan ya. Makanya kalau lagi jomblo itu harus seperti wifi. Harus seperti wifi ya. Bisa tersambung ke banyak aja gitu. Tapi ujung-ujungnya harus jadi seperti hotspot. Wah. Mungkin cuma pengaturannya bisa satu yang terhubung. Ya. Wis, gila. Contohnya dia pakai wifi nih, dia kayak hotspot nih luar biasa Iya, nih. karena saya juga pernah baca sebuah prinsip begitu ya. Karena ketika kita jomblo itu kita tuh harus menyeleksi seluruh banyak-banyak orang-orang yang ada gitu. Tapi kalau mau memilih serius itu harus dieliminasi. Waduh, kasar banget ya. Iya. Eliminasi kalimatnya udah kayak lomba nih. Ini jangan-jangan dia pernah ikut take me out nih di Take sini. me out, ya. Iya. Dia pernah take me out gitu ya. Iya, gitulah yang namanya kisah cinta ya. Kalau aku sih lebih ke misalnya kayak aku nggak terlalu memandang status gitu ya. Benar. Kayak ya status mah untuk apa gitu kalau bukan pernikahan mah nggak abadi gitu kan. Benar. Tapi kalau saya juga ya punya sebuah tekad, saya harus meraih keberhasilan apa yang saya impikan. Karena kalau misalnya kita sudah meraih apapun yang kita impikan atau hingga kita berhasil, semua orang itu pasti akan akan salut gitu kan, dan nggak ada orang yang jelek-jelekin kita gitu ya. Karena pasti siapa sih yang nggak mau gitu kalau kita udah sukses. Iya. Mungkin kalau sekarang kita dibuang orang,
Tapi tunggu beberapa tahun lagi kita udah berhasil, pasti orang tersebut nyesal. Karena Iya, kalau iya, prinsip iya, saya pengen ngebuat orang-orang yang mungkin ya pernah ngalamin, apa juga pernah ngalamin gitu ya, meremehkan kita, tapi juga itu menjadi menyesal karena dulu pernah untuk mengecilkan kita gitu. Hmm. Memang cara terbaik balas dendam lah ya. Iya. Cara terbaik balas dendam Yes. itu adalah seperti lu merubah diri lo yang dia ngatain gimana gitu. Lu Iya. berubah dari situ, lalu kasih tunjuk lagi ke dia gitu kan. Yes, luar biasa Farel Teguh. Gue nih, dia yang buat quotesnya tapi gue yang dipanggil Iya, gue iya. agak gimana gitu ya. Tapi Luar kalau aku biasa. sih kayak gitu ya, dari tadi yang aku bahas ya, aku nggak lihat status gitu. Karena yang aku yakini itu kan suatu hubungan itu yang abadi lah ya, aku bilangnya. Suatu hubungan yang abadi itu kan mulai dari pernikahan gitu. Karena aku belum bisa memenuhi untuk pernikahan, misalnya begitu kan, aku nggak berani ngasih janji apapun. Benar. Intinya kalau misalnya punya pasangan sekarang ya jalanin aja gitu. Jalanin aja Meskipun gitu. dia terlepas jodoh kita atau bukan, atau Itu, dia ngejagain itu yang masalah. ngejagain jodoh orang. Iya. Tapi setidaknya kisah itu pernah dirajut bersama gitu. Walaupun Wah. harus di ujung perpisahan. Ya aduh, ini kayaknya ceritanya set ya. Kalau kita jagai pacar orang kan itu kan set artinya pasangan orang kan. Tapi emang pasangan itu bagi gua kayak tadi kayak lo butuh gua ada gitu dan gua butuh lo ada gitu. Iya benar. Saling butuhin aja. Iya. Memang hal yang berat lah ya. Memang kalau kita ngomongin pasangan apalagi udah sampai ke pernikahan memang sesuatu yang bukan biasa, maksudnya itu kan bener-bener gede, permasalahan yang harus dihadapi dengan serius gitu. Benar. Tapi udah ada plan nikah belum, tahun kapan? Itu belum terpikir sih, tapi pengen ya. Itu targetnya di umur 25 ya. Karena umur 25 udah nikah gitu, udah punya anak. Anaknya nggak terlalu, kitanya udah masih muda, nggak terlalu Iya bisa masih. lihat dia ya gitu tumbuh kembang gitu. Ya, tapi kan emang umur kita kan nggak tahu sampai Nggak kapan tahu ya. emang sampai kapan, tapi itu merupakan salah satu kepengenan atau juga keinginan gitu. Iya iya. Kamu kan umur 20 Iya. berarti 5 tahun lagi dong. Ya doain aja ya. 5 tahun lagi nih berarti. Ya doain aja, apapun yang semua udah ditakdirkan, kita nih cuman jalanin aja ya. Oke. Berusaha dan berdoa gitu intinya. Oke. Berarti aku minta panitia dong. Ya. Aku jadi panitia meja makan dong gitu kan. Aku mau makan aja gitu. Oke. Dicatat aja nanti nomornya. Dicatat ya. aja Iya, nomornya iya, gitu iya, ya. iya. Mantap. Kalau aku sih, kalau perihal pernikahan sih aku siapnya aja gitu. Walaupun secara mental dan finansial gitu kan. Yes. Sesiapnya aja, nggak ada target kayak aku mau 8 tahun lagi nikah misalnya gitu, nggak juga gitu. Benar. Kalau aku pribadi Iya. lebih enak kayak aku udah punya pasangan yang aku pilih misalnya, dan aku udah siap juga untuk nikahin dia secara finansial maupun mental, ya aku bakal ngelamar dia langsung gitu. Tergantung dengan pribadi masing-masing. Tergantung pribadi menyikapinya seperti apa ya. Iya betul. Kadang kan pernikahan kan banyak banget permasalahan. Yes, Ya, benar-benar. kita kan udah tahu kan dari keluarga-keluarga kita sendiri gitu misalnya, yang Iya. gitu, yang begini misalnya gitu. Memang rumit sih, memang. Oke, ntar lu cut lagi. Berapa menit udah aku kehabisan topik soalnya. 20 menit? Setengah jam. Udah setengah jam ya. Berarti abis ini ya, tutup ya. Oke, last question lah. Last question nih. Mungkin aku bakal tanya, kamu kira-kira pengen masa tua yang gimana? Kalau untuk plan masa Masa tua. depan ya atau juga masa tua ya, Iya. itu yang pastinya semua orang pasti berharap punya keluarga yang bahagia dan punya kehidupan juga yang ceria ya, itu pasti semua harapan semua orang gitu ya untuk masa tuanya. Tapi ya seperti yang saya katakan tadi, hidup ini kita harus jalani seperti apa ke depannya. Kita bisa berencana, tetapi balik lagi ada yang kuasa untuk menentukan semua rencana tersebut. Nah itu, iya maksudku gitu. Memang kita bisa berharap gitu lah ya. Aku bilangnya ini Yes. kita berharap, doa semoga apa yang lo pengen di masa depan, misalnya yang kita pengen di masa depan tuh terkabul gitu ya. Yes. Tapi kayak ada nggak sih kayak misalnya kan ada beberapa orang itu pengen, aku pengen di masa tua tuh banyak duit gitu kan, misalnya cucuku banyak kayak itu kan misalnya kalau udah tua. Kalau gitu sih ya pengen juga ya, tapi balik lagi sih kita cuma ngejalaninnya aja gitu.
Karena ketika kita terlalu ekspektasinya tinggi, nanti takutnya harapan tersebut jatuh ya. Tapi juga saya yakin sih, mungkin harapan semua orang begitu ya. Tapi balik-balik lagi, hidup ini harus kita jalanin dulu. Kita punya rencana, tapi balik lagi, yang kuasa menentukan semuanya. Aku baru teringat bahas tentang masa depan. Kamu sebenarnya dari kecil cita-citanya apa? Aku lupa nanya nih tadi. Kalau cita-cita sih ya, lagi kecil itu, waktu lagi kecil ya, suka tuh pesawat lewat kan. Wah, pesawat minta duit Pesawat ya. minta duit, ya, Gitu. iya. Pengen dulu jadi pilot. Pilot. Pengen jadi pilot. Sempet pengen jadi pilot, dan ketika masuk di sekolah ya, di SMA itu ada salah satu BUMN yang bergerak di bidang energi ya. Energi yang nggak habis gitu ya. Ya pasti di masa depan ngebutuhin energi tersebut. Pengen jadi salah satu pekerjanya. Oh, pengen salah satu pengembang dari Pengen bekerja di dalam instansi tersebut, di salah satu BUMN yang benar-benar bakal jadi tenaga. Mobilnya aja kan sudah ada sekarang gitu. Oh, yang gitu, nggak bakal habis gitu. ya. Iya. Mungkin solar surya mungkin sekarang ya. Kalau sekarang kan kita kan udah ada mobil Lebih ke listrik Tesla, sih kan? ya, lebih ke listrik. Lebih ke listrik kan pasti. Ya, benar. Tapi kalau balik lagi cita-cita kan, seperti yang saya katakan tadi, kita tuh cuma berencana. Jalan kita tuh belum tentu yang terbaik. Tapi kalau aku aneh sih. Aku dari kecil tuh cita-citanya pengen keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Iya. Bukan keluarga cemara ya. Bukan, keluarga bahagia. Nanti difilmin ya. Nanti difilmin kalau keluarga Semara ya. Iya. Gue tuh pengen keluarga bahagia gitu, kayak ya orang kan kita punya keluarga gitu, ngumpul-ngumpul seru gitu misalnya gitu. Ya itu pasti harapan semua orang ya. Ya tapi kan kalau orang-orang kan dari kecil punya cita-citanya yang berbagai macam profesi gitu. Kalau aku cita-citanya keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Kayaknya yang nonton ini harus jadi pendampingnya Farel ya. Waduh. Karena dia nggak muluk-muluk mau jadi apa, cukup jadi keluarga bahagia. Wede. Tapi banyak uang juga. Ya banyak uang juga, sama aja ya. Sama aja lah ya. Oke, thank you Reza Pratama udah hadir di podcast hari ini. Terima kasih kembali juga kepada anak-anak Palkomtek, khususnya di komunitas Palkomtek Broadcasting ya. Iya, yang udah ngasih kesempatan untuk berbagi cerita di sini. Luar biasa, sebuah kebanggaan. Sama. Oke. Keren ini, ada salah satu UKM yang benar-benar ngembangin ya. Bagi mahasiswanya yang mungkin pengen masuk di Palkomtek lagi nonton ini, karena keren, benar-benar keren. Ini ada sebuah UKM seperti ini yang bisa menampung aspirasi bagi para mahasiswa yang pengen banget ngoceh-ngoceh ya. Daripada ngomongin yang nggak jelas, gitu mending kan. belajar di sini. Gosip-gosip gitu Iya, tadi. mending belajar bareng di sini. Tapi jangan lupa daftar di Palkomtek dulu. Nanti di backlist orang mau masuk siapa sih ini. betul. Oke, thank you Reza Pratama udah hadir ya. Mungkin gitu aja. See you on the next video. See you.